Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nanang MS, Inspirator Mindset Sorgawi. Sahabat Asa TV dimanapun berada, sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, ternyata menuai perdebatan yang cukup panjang di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelum manusia. Mereka dari bangsa malaikat dan bangsa iblis. Hal ini Allah rekam dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan juga surat Shad ayat 71 sampai 83. Ketika Allah hendak menciptakan manusia pertama kali, Allah berfirman, "Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah tak kala Allah berfirman kepada makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelum manusia. Allah hendak menciptakan manusia akan menjadi khalifah di muka bumi, yang bahan dasar fisik manusia terambil dari tanah liat. Ketika malaikat dan iblis menyaksikan proses awal mula penciptaan manusia terbuat fisiknya dari tanah liat, maka spontan malaikat itu melayangkan zona protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata kepada Allah, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Wahai Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia terbuat dari tanah liat akan menjadi khalifah di muka bumi? Tidakkah engkau cukup menciptakan kami, para malaikat, yang akan senantiasa memujimu, mensucikanmu, taat, patuh, tunduk kepadamu, sejak engkau menciptakan kami sampai waktu engkau kehendaki? Malaikat seolah meragukan manusia mampu menunaikan amanah kekhalifahannya di muka bumi. Kenapa? Karena ternyata malaikat menyaksikan langsung proses penciptaan manusia, yang fisik manusia itu bahan bakunya terambil dari tanah liat. Lalu, bagaimana dengan bangsa iblis? Ternyata makhluk yang satu ini bukan hanya protes, melainkan mereka melecehkan, menghinakan, merendahkan eksistensi manusia. Lagi-lagi, karena mereka menyaksikan proses penciptaan awal mula manusia terbuat dari tanah. Lalu mereka sekonyong-konyongnya berkata kepada Allah, "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, kayaknya sih aku lebih baik daripada manusia. Bukankah engkau menciptakan kami bangsa iblis terbuat dari api, sedangkan engkau menciptakan manusia terbuat dari tanah? Iblis menyangka bahwa api lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Sahabat Asa TV dimanapun berada, semoga cerita ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi bahan introspeksi diri manusia kita sebagai manusia yang diciptakan Allah selama kita menjalani hidup ini. Renungkan, jika manusia hari ini banyak melakukan kerusakan, seolah kita sedang mengiyakan protesnya malaikat, seolah kita sedang membenarkan pelecehan dan penghinaan iblis kepada kita bangsa manusia. Ketika hari ini banyak manusia melakukan pembakaran hutan, gunung digunduli, laut direklamasi, rawa-rawa dan danau dijadikan gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah, klaster-klaster mewah. Kemudian manusia banyak mengeksplorasi kekayaan dasar tanah, diambil, digali sesuka hati, sepuas hatinya, sampai susah untuk diperbaikinya lagi. Sehingga banyak terjadi guncangan-guncangan karena banyak mineral-mineral di dasar tanah yang diambil. Ketika itu seolah kita sedang mengiyakan protesnya malaikat.
Ketika itu kita seolah sedang menyetujui penghinaannya iblis kepada kita manusia. Bayangkan sahabat Asa TV dimanapun, ketika kita hari ini banyak melanggar perintah Allah, banyak melakukan dosa, maksiat, bahkan di antara kita sering terjadi silang pendapat, intoleransi, banyak menebar berita hoax dan ujaran kebencian, saling mengadu domba, satu dengan yang lainnya, satu merasa benar, yang lainnya salah. Bahkan banyak di antara mereka yang intoleransi, bahkan banyak melakukan persekusi, kriminalisasi, bekerja dengan penuh kecurangan, manipulasi, bahkan melakukan banyak korupsi, merampas hak-hak manusia, merampas hak asasi manusia. Ketika melakukan perbuatan itu, seolah kita sedang menyetujui protesnya malaikat, seolah kita sedang membenarkan penghinaannya iblis kepada kita bangsa manusia. Ketika kita melanggar, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan kerusakan, perdebatan, marah, menghina, melecehkan orang lain, bahkan banyak merampas hak asasi manusia, banyak merampas hak milik orang lain, dan banyak melakukan penumpahan darah, seolah kita sedang mengiyakan mereka semuanya. Dan mungkin kita sedang ditertawakan oleh iblis, seolah iblis berkata kepada Allah, "Wahai Allah, betul kan? Kenapa dulu aku tidak mau memuliakan manusia? Kenapa dulu aku tidak mau menghormati manusia? Betul kan sekarang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat? Betul kan sekarang lihat manusia banyak melakukan pelanggaran? Betul kan sekarang manusia lebih banyak melupakan Engkau? Mereka lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Mereka lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, keinginan pribadinya, keinginan syahwatnya, keinginan fisiknya, dan keinginan dunianya. Bukankah ketika hari ini kita lebih banyak mengikuti keinginan dunia, seolah kita sedang menyetujui protesnya malaikat dan sedang membenarkan penghinaan iblis kepada kita? Sahabat Asa TV dimanapun berada, kita jawab. Kita harus jawab protesnya malaikat. Kita harus membantah penghinaan iblis kepada kita. Bukankah dulu Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan? Bahkan Allah ingin memuliakan manusia, ingin mengangkat harkat martabat penciptaan manusia di hadapan makhluk yang lainnya. Berarti hari ini, janganlah kita sekali-kali melecehkan kehormatan diri kita. Janganlah merendahkan kemuliaan diri kita. Janganlah menghinakan kesucian martabat kita sebagai manusia. Lalu, bagaimana kita menjawab protes malaikat? Bagaimana kita membantah penghinaan iblis kepada kita? Sebagaimana Allah dulu ingin memuliakan manusia, sebagaimana Allah ingin mengangkat martabat kehormatan manusia di hadapan makhluk yang lainnya. Jika sahabat Asa TV dimanapun berada ingin menjawab protesnya malaikat dan membantah penghinaan iblis kepada kita, maka nantikan tayangan episode berikutnya dalam topik manusia tanah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.